Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Jendela Ramadan dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat dan tetap bersemangat di hari-hari terakhir bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini kita akan membahas tema tentang Lailatul Qadar. Ini tema yang saya kira sangat ditunggu oleh banyak kalangan, terutama adalah peristiwa Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, saya ingin membahas Lailatul Qadar itu dari dua pendekatan. Pertama, dengan pendekatan historis, pendekatan historis atau pendekatan sejarah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adalah peristiwa yang terjadi hanya sekali saja ketika Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari Sidratil Muntaha ke langit dunia. Ini sudah sempat kita bahas pada episode sebelumnya ketika membahas tentang nuzulul Quran. Nah, malam ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Sidratil Muntaha ke langit dunia itu disebut sebagai Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang sampai itu dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah yang menjadi argumen bagi kelompok pertama yang melihat Lailatul Qadar secara historis. Nah, peristiwa itu sudah selesai karena Al-Quran sudah diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat dan sekarang sudah paripurna seperti Quran yang kita punya ini. Itulah disebut sebagai malam kemuliaan yang peristiwanya hanya terjadi sekali saja. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar sebagai amaliyah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad itu senantiasa melaksanakan iktikaf, kita bahas di episode sebelumnya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang di malam itu pahala orang yang beribadah dilipat gandakan senilai atau setara bahkan lebih dari beribadah 1000 bulan. Yang memang beberapa hadis terutama di Sahih Muslim ya dijelaskan malam itu langit tenang, tidak ada angin, bulan agak temaram, agak sedikit tersaput oleh awan dan seterusnya. Itu ada narasi yang sangat detail di Sahih Muslim. Walaupun sebagian ahli hadis berpendapat bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu adalah hadis yang tidak termasuk hadis yang sahih gitu. Tapi ini tentu satu pendapat. Tapi apapun saya berpendapat bahwa Allah itu membukakan pintu bagi hamba-hambanya untuk beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nah, Lailatul Qadar itu adalah malam yang mendapatkan kemuliaan yang seringkali memang ada banyak hadis yang disampaikan oleh Nabi itu mendorong manusia untuk beribadah, namanya fadhailul a'mal, mendorong orang untuk banyak melaksanakan amalan-amalan yang mulia. Nah, karena itu dapat atau tidak dapat Lailatul Qadar, ibadah itu adalah amalan yang tidak sia-sia. Sepanjang kita laksanakan secara ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan perbuatan kita, amal kita sesuai dengan kehendak Allah. Ramadan adalah bulan kemuliaan yang semua ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah sehingga kita tidak harus kemudian berburu Lailatul Qadar dan kalau tidak dapat kemudian kita kecewa.
Karena itulah maka di akhir-akhir ini yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita sprint before finish gitu. Kita berusaha untuk berlari kencang sebelum Ramadan ini selesai. Selama kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, mari kita maksimalkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan beriktikaf, dengan beribadah. Dan kalau Allah memberikan anugerah kepada kita Lailatul Qadar, semuanya adalah atas ridho Allah dan semuanya atas apa yang menjadi kemahakuasaan Allah dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang beribadah dengan ikhlas kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.